Selanjutnya adalah menyeting bagian komponen karyawannya. Kalau tadi sebelumnya adalah komponen perusahaan, sekarang komponen karyawannya. Nah, di komponen karyawan ini tentu akan muncul beberapa list data karyawan yang sudah dipetakan atau ditempatkan ya Bapak Ibu. Nah, di sini yang dilakukan adalah ini karena kita sudah fix, kita batal fix dulu. Oke. Nah, jadi defaultnya adalah belum fix atau berwarna merah ini. Artinya ketika berwarna merah ini nilainya belum ditentukan. Artinya masih dalam penyusunan atau pengerjaan seperti itu. Contoh ini ada Sarah Merdika Abrianti. Nah, ini terlihat ada golongan kepangkatan jabatan. Kemudian ada beberapa komponen settingan nih Bapak Ibu. Yang pertama ada pengurus, artinya karyawan ini terdaftar sebagai pengurus perusahaan atau tidak gitu. Kemudian ada direksi, apakah jika ini masuk jajaran direksi gitu. Kemudian skema lamsam, apakah karyawan ini untuk upah pokok, kemudian tunjangannya semuanya dilamsamkan, artinya tidak melihat lagi dari sisi kehadirannya gitu. Ketika dia hadirnya cuman setengah dalam sebulan atau 15 hari gitu, artinya berarti tetap diberikan full seperti itu. Nah, ini untuk settingan lamsam. Kemudian di sini ada upah pokok, artinya ketika Bapak Ibu set river, artinya ini nanti akan merujuk ke table settingan upah pokok berdasarkan golongan itu Bapak Ibu. Jadi ketika river ini sesuai, kemudian ketika non river, nah tentu kita bisa menentukan nilainya berapa gitu. Jadi ketika reaper ini sudah read only nih, tidak bisa dirubah lagi gitu karena berdasarkan ketentuan. Begitupun TBK. Kemudian uang makannya. Untuk uang makan kita bisa set harian atau bulanan atau lamsam gitu. Nah, kalau yang karyawan bawahnya ini harian dengan nilai sekian contoh. Kemudian uang insentif kehadiran ini katakanlah disilang karena di settingan perusahaannya tidak dicentang gitu kan. Kemudian apakah ada lemburan untuk karyawan tersebut, kemudian maksimal jam lemburnya, kemudian tunjangan shiftnya berapa, tunjangan rayon, tunjangan rumah, hingga sampai ke tunjangan lainnya, sampai ke asuransi adjustment ada atau tidak gitu kan, PPh. Kemudian yang bagian merah ini adalah potongan ya, artinya ketika dicentang adakah potongan BPJS TK-nya tenaga kerja, adakah potongan BPJS kesehatannya, adakah potongan absen, adakah potongan keterlambatan, adakah potongan LD atau CP lambat datang cepat pulang, kemudian adalah potongan SP sehingga per bulannya gitu sudah ditentukan, misal potongan SP 8.000 gitu. Nah, maka klik save nih jika sudah melakukan perubahan, klik save. Kemudian jika ada update lagi bisa dilakukan perbarui data saja di bagian inputannya atau checklist unchecklist gitu. Nah, ini kemudian hari kerjanya 22, BPJS kesehatannya double atau enggak, artinya ketika ada keluarga yang mau dimasukkan ini tentu nanti menjadi penambah gitu di BPJS-nya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk memfixkan, artinya menyatakan kalau komponen gaji ini sudah oke. Nah, yang dilakukan adalah Bapak Ibu dengan cara mencentang saja nih sebelah hijau nih, yang kolom bagian hijau di set fix gitu. Misal Sarah dan Bastian sudah save. Nah, maka ini semuanya komponennya menjadi read only, sudah tidak bisa dirubah lagi gitu. Ketika kita lihat historinya, ini kita bisa lihat nih ada perubahan kapan, sehingga kita bisa melog nih siapa yang melakukan perubahan, kapan, dan nilainya seperti apa gitu yang dirubah. Nah, ini kita bisa set fix semua. Artinya ini sudah siap nih untuk dimasukkan ke gaji bulanan gitu. Jadi utamanya adalah fix ini untuk masuk ke penggajian. Kayak itu untuk komponen gaji. Kemudian Bapak Ibu pun bisa melakukan filter nih. Misal ternyata saya ingin memproses komponen untuk departemen apa dulu. Kita ingin memproses area kerja atau kepangkatan. Nah, ini bisa berdasarkan filterisasi yang ada nih. Kita sudah cukup lengkap. Kemudian ada fitur ekspor impor, artinya kita bisa olah dulu nih datanya ke Excel gitu kan. Kemudian dari Excel nanti kita rubah, kemudian nanti diimportkan kembali gitu. Seperti itu. Ini importnya. Oke,
itu untuk bagian komponen gaji.